Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan ini, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Iin Suhartini dan Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin sedikit membahas mengenai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini merupakan submateri dari materi stoikiometri yang ada di kelas 10. Tujuannya adalah untuk menentukan mana reaksi pembatas yang ada pada suatu reaksi kimia. Dan selain itu, kalian juga bisa menentukan jumlah reaksi yang bersisa dan juga jumlah produk yang terbentuk. Nah, sebelumnya mari kita bahas apa itu reaksi pembatas. Reaksi pembatas menurut Witten dalam bukunya General Chemistry adalah zat yang secara stoikiometri membatasi jumlah produk yang terbentuk dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya, menurut Raymond Cheng dalam kimia inti, reaksi pembatas adalah reaksi atau reaktan yang habis pertama kali dalam suatu reaksi kimia. Nah, reaksi ini juga membatasi jumlah produk yang terbentuk. Jadi, jumlah produk yang terbentuk tergantung pada banyaknya reaksi pembatas ini. Nah, jika pada suatu reaksi perbandingan mol-mol zat yang direaksikan sesuai dengan perbandingan koefisien, maka reaksi akan selesai jika seluruh reaksi telah habis bereaksi. Selanjutnya, jika jumlah mol salah satu reaksinya berlebih dibandingkan dengan salah satu atau reaksi lainnya, maka reaksi akan selesai jika salah satu reaksinya telah habis bereaksi. Nah, reaksi yang dalam suatu proses kimia ini habis terlebih dahulu merupakan reaksi pembatas. Dalam reaksi itu, jumlah hasil reaksinya atau produk yang terbentuk ditentukan oleh jumlah reaksi yang habis terlebih dahulu. Cara menentukannya bagaimana reaksi pembatas? Yaitu adalah dengan membagi jumlah mol masing-masing reaksi dengan koefisiennya. Kemudian, hasil terkecil itulah yang merupakan suatu reaksi pembatas. Nah, ini adalah contoh gambar atau gambaran kecil dari suatu reaksi pembatas yang ada dalam suatu reaksi kimia. Bisa dilihat ya di layar gambarnya. Yang sebelah kiri merupakan zat sebelum reaksi terjadi, sedangkan yang sebelah kanan merupakan hasil reaksinya atau produknya. Di situ ada bulat warna hijau dan bulatan warna merah. Dari gambar bisa dilihat bulatan warna hijaunya ada 6, dan bulatan warna merahnya itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Nah, dalam suatu reaksi yang perbandingan molnya 1:1, maka akan terbentuk suatu produk yang terdiri dari satu lingkaran merah dan satu lingkaran hijau. Nah, dalam reaksi atau sebelah kanan tadi terlihat bahwa jumlah produknya adalah 6 produk. Nah, jumlah produk yang terbentuk ini bisa terjadi karena jumlah bulatan warna hijaunya ada 6 juga. Jadi, bulatan warna hijau yang ada 6 itu membatasi jumlah produk yang terbentuk. Maka, bulatan warna hijau tersebut merupakan reaksi pembatasnya. Sedangkan bulatan warna merah merupakan reaksi berlebih atau yang bersisa dalam reaksi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ke contoh soal. Kita baca bersama-sama ya yang ada di layar. Diketahui 25 ml HCl atau asam klorida 1 molar direaksikan dengan 25 ml NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 2 molar, menghasilkan natrium klorida dan air, yaitu garam ya, dan juga air. Nah, pada reaksi tersebut, mana yang bertindak sebagai reaksi pembatas? Dan berapa mol zat yang bersisa. Nah, untuk menentukan reaksi ini, maka pertama-tama kalian buat dulu persamaan reaksi kimianya. Nah, persamaannya tadi kalian tuliskan asam klorida atau HCl ditambah dengan NaOH menghasilkan garam natrium klorida NaCl ditambah dengan air atau H2O. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian mengkonversi atau merubah dari satuan-satuan yang diketahui ke dalam mol, yaitu satuan internasional untuk jumlah zat. Maka kalian cari dulu jumlah zat HCl. Rumusnya yaitu molaritas zat dikalikan dengan volume zat atau M kali V. Nah, kita masukkan nilainya. Dari HCl
volumenya sebanyak 25 ml dan molaritasnya yaitu 1 molar. Maka diperoleh molnya atau jumlah zatnya sebanyak 25 milimol atau 0,025 mol. Sedangkan untuk NaOH-nya, jumlah NaOH-nya sama rumusnya molaritas dikalikan dengan volume, yaitu molaritasnya 2 molar dikalikan dengan 25 ml volume NaOH. Maka diperoleh hasilnya jumlah zat NaOH sebanyak 50 milimol atau 0,05 mol. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Untuk menyelesaikannya, kalian tadi sudah memperoleh mol atau jumlah zat mula-mula dari masing-masing reaksi. Nah, langkah selanjutnya adalah dari reaksi tersebut atau persamaan reaksi tersebut, kalian buat bagan mula-mula reaksi dan sisa dari persamaan reaksi kimia tersebut. Mula-mulanya dari mana? Mula-mulanya adalah dari zat yang diketahui tadi. Nah, diperoleh HCl sebanyak 0,025 mol dan NaOH-nya sebanyak 0,05 mol. Nah, dalam reaksi tersebut, kalian peroleh perbandingan molnya adalah 1:1. Maka, zat yang bereaksinya adalah kita lihat dari jumlah mol terkecil dari perbandingan jumlah mol dengan koefisiennya. Maka yang bereaksinya untuk HCl sebanyak 0,025 mol dan NaOH-nya karena 1:1, maka NaOH-nya juga 0,025 mol. Nah, dalam bereaksi selain diisi bagan untuk reaksinya, kalian juga isi bagan produknya. Karena dalam suatu reaksi kimia terjadi pengurangan jumlah reaksi dan juga penambahan jumlah produk secara stoikiometri atau sesuai dengan perbandingan molnya. Maka untuk yang reaksi itu semakin berkurang dan produknya akan semakin bertambah. Maka kita cari sisa dan hasil produk yang terbentuk selanjutnya. Untuk sisanya, untuk yang reaksi dikurangi karena semakin berkurang dan untuk yang produk ditambahkan karena bertambah. Maka diperoleh HCl itu sisanya sebanyak 0 karena dia habis bereaksi atau habis terlebih dahulu dalam reaksi, dan NaOH-nya sebanyak 0,025 mol dan NaCl dan air yang dihasilkan dalam produknya sebanyak masing-masing 0,025 mol. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan tadi, maka diperoleh HCl sebagai reaksi pembatasnya karena dia habis bereaksi. Sedangkan reaksi yang bersisa adalah NaOH atau reaksi yang berlebihnya adalah NaOH dengan sisanya sebanyak 0,025 mol. Dan jumlah produk yang terbentuk yaitu NaCl dan air masing-masing sebanyak 0,025 mol. Nah, itulah tadi contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua ya supaya lebih jelas. Nah, ini salah satu contoh soal SBMPTN 2018, yakni di nomor 34. Diketahui logam nikel dengan Mr59 bereaksi dengan gas karbon monoksida atau CO dengan Mr28 pada suhu 130 derajat Celcius menurut reaksi berikut. Dilihat ya, bisa Ni padatan nikel bereaksi dengan 4CO atau karbon monoksida menghasilkan NiCO4 yang berfasa gas. Nah, jika dalam reaksi itu terdapat 252 gas karbon monoksida yang direaksikan dengan 118 gram logam nikel, maka berapakah massa gas tetrakarbonikel dengan Mr171 yang dihasilkan? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi, kalian konversikan semua zat-zat yang diketahui, entah itu padatan berupa gram, volume berupa liter, atau apapun itu ke dalam mol, yakni satuan internasional untuk jumlah zat. Maka karbon monoksidanya yaitu kalian hitung ya, rumusnya jumlah karbon monoksidanya yaitu gram dibagi dengan mr. 252 gram dibagi 28. Hasilnya adalah 9 mol karbon monoksida. Selanjutnya untuk nikelnya yakni sebanyak 118 gram nikel dibagikan dengan R-nya sebesar 59 gram per mol. Maka diperoleh jumlah nikelnya adalah sebanyak 2 mol. Dari sini kita tahu
jumlah zat masing-masing reaksinya. Selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah menentukan bagan mula-mula reaksi dan sisa dari reaksi tersebut. Maka kita peroleh mula-mulanya ada sebanyak 2 mol logam Ni dan 9 mol karbon monoksida. Maka untuk bereaksinya, kita bandingkan tadi antara jumlah mol dengan koefisien reaksinya. Maka perbandingan untuk Ni yaitu 2:1, sedangkan karbon monoksidanya yaitu 9:4 koefisiennya. Maka diperoleh yang lebih kecil adalah untuk Ni, karena 2:1, hasilnya adalah 2. Maka diperoleh untuk Ni-nya, logam Ni-nya sebanyak 2 mol, dan untuk karbon monoksidanya hasilnya tadi 2 dikalikan dengan koefisiennya yaitu 4, yakni diperoleh 8 mol karbon monoksida. Maka untuk Ni tetrakarbonilnya, NiCO 4 kali, diperoleh 2 mol. Tadi dikalikan dengan koefisiennya yaitu 1. Maka untuk sisanya, logam Ni sebanyak 0 dan karbon monoksida 1 mol, serta nikel tetrakarbonilnya sebanyak 2 mol. Nah, dari reaksi ini diperoleh yang sebagai reaksi pembatas yaitu Ni, dan yang bersisa yaitu karbon monoksida dan produk yang dihasilkan sebanyak 2 mol. Nah, jadi reaksi pembatasnya tadi adalah Ni ya, karena dia habis bereaksi atau tidak bersisa. Nah, dari perhitungan tadi diperoleh logam Ni sebagai reaksi pembatasnya ya. Kemudian maka diperoleh massa produknya, rumusnya adalah mol atau jumlah zatnya dalam mol dikalikan dengan Mr dari NiCO 4 kali. Maka diperoleh 2 mol dikalikan dengan 171 gram per mol. Diperoleh masanya sebanyak 342 gram. Atau jawabannya C dari soal tersebut. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu berharap semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.